Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kak Lexi berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, yuk Kak Lexi mau ajak kita semua untuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena anugerah dari Tuhan sehingga kami memiliki kesehatan dan kekuatan untuk kami boleh beribadah melalui video ini. Tuhan Yesus berkati kami semua supaya kami bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semua, Kak Lexi mau ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu yang minggu lalu kita sudah nyanyikan dalam ibadah Paskah, yaitu Yesus Hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Kita nyanyikan lagi. Hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. 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 Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Yeay! Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat
melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kita kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, Kak Lexi mau ajarkan satu lagu yang judulnya Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal hatiku, ya Yesus. Ya, adik-adik semua, sekarang saatnya untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Kak Lexi mau ajak kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih dan mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena hari ini kami sama-sama akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan berkata-kata kepada kami melalui firman-Mu. Dan kami mau mendengarkan dan mau taat akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semua, minggu lalu kita sama-sama bersuka cita. Kita sama-sama bergembira karena kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kita rayakan atau kita peringati dengan nama Paskah. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Tetapi adik-adik, ternyata pada waktu itu murid-muridnya belum banyak yang tahu
Tidak semua murid-murid Tuhan Yesus itu tahu kalau Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup. Beberapa di antara mereka merasa sedih, merasa kecewa, merasa hatinya, aduh, aku jadi putus asa, tidak punya harapan lagi. Karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus akan bisa melawan orang-orang Romawi yang menjadi penjajah. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus itu menjadi raja, memimpin Israel, dan bangsa Israel menjadi bangsa yang hebat lagi. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mati. Bahkan matinya di kayu salib lagi. Zaman itu, orang yang mati di kayu salib adalah orang-orang yang malu. Orang-orang yang direndahkan. Malu deh. Pemimpin aku, guru aku mati di kayu salib. Wah, akhirnya mereka sedih. Mereka takut. Mereka kecewa. Kecewa itu apa yang diharapkan tidak terjadi. Akhirnya beberapa murid kembali melakukan apa yang sebelumnya mereka lakukan. Ada yang kembali lagi menjadi nelayan. Bahkan ada lagi yang kembali ke kampungnya. Nah, hari ini kita sama-sama mau baca tuh kisahnya tentang 2 orang murid yang kembali ke kampung mereka karena mereka sedih, karena mereka harapannya hilang. Ya udah, kembali aja lah ke kampung kita, ke rumah kita. Ya, kita kerja lagi deh. Gak usah lah jadi murid Tuhan. Tuhan Yesusnya sudah mati. Ayo sama-sama kita buka yuk. Kita buka dalam kitab Lukas. Lukas 24. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ini agak panjang nih adik-adik semua nih. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Judulnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita tidak akan baca semuanya, tapi Kaleksi akan merangkum ya dari satu kisah ini tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kaleksi akan baca beberapa ayat. Nanti kita akan sama-sama merenungkan ya firman Tuhan ini. Pada hari itu juga, pada hari itu berarti waktu hari Minggu ketika murid-murid yang perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus dan mereka melihat bahwa kubur Tuhan Yesus itu terbuka. Nah, pada hari itu juga sebelum mereka mendengar kabar tentang Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus hidup, 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Wah, jadi misalnya Kerin, Juan, Habrin lagi jalan, terus tiba-tiba Kaleksi ikut. Nah, tapi mereka nggak tahu. Tapi kalian nggak tahu kalau itu tuh Kaleksi. Padahal Kaleksi juga ikut ngobrol sama kalian. Ya, jadi firman Tuhan bilang seakan-akan seperti ada yang menutupi mata kedua murid ini. Sehingga mereka nggak tahu kalau orang yang lagi ngobrol sama mereka itu Tuhan Yesus. Wah, saking mereka sedihnya, saking mereka tidak punya harapannya, sampai-sampai mereka nggak sadar kalau yang lagi berbicara sama mereka, yang lagi ngobrol sama mereka, yang lagi membahas yang terjadi di Yerusalem itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mereka nggak sadar. Yuk kita lanjut. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu sedang percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram tuh muka yang
Hah? Oh? Itu mukanya muram. Terus mereka bilang apa? Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Hah? Kamu nggak tahu yang terjadi di Yerusalem hari Jumat lalu, 2 hari yang lalu? Satu Yerusalem itu heboh. Semua orang di Yerusalem itu tahu. Kok bisa-bisanya kamu nggak tahu? Kok bisa-bisanya kamu tanya apa yang sedang kami percakapkan? Apa yang sedang kami bicarakan? Hah? Beneran kamu nggak tahu? Wah, kira-kira gitu tuh mereka ngobrolnya tuh adik-adik. Terus murid-murid Tuhan Yesus, 2 orang murid Tuhan Yesus ini mengatakan, Yesus yang kami harapkan menjadi raja, yang bisa melakukan mujizat, yang mengajar tentang firman Tuhan, ternyata dia mati. Ternyata dia nggak jadi raja. Ternyata dia mati di kayu salib. Aduh, makanya kami sangat kecewa. Wah, gitu kata murid-murid Tuhan Yesus ini. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus menjelaskan firman Tuhan. Hei, kamu nggak baca firman Tuhan ya? Kamu nggak belajar Alkitab ya? Kamu nggak ngerti ya apa yang firman Tuhan katakan ya? Memang Mesias itu harus mati dan membebaskan manusia dari hukuman dosa, bukan dari penjajahan Romawi. Yesus jadi raja bukan menjadi raja di Israel, tetapi Yesus menjadi raja di atas segala raja, membebaskan manusia dari hukuman dosa. Kira-kira Tuhan Yesus bilangnya gitu tuh kedua murid ini. Tuhan Yesus ajarin mereka lagi firman Tuhan. Ajarin mereka lagi tentang apa yang Tuhan Yesus sudah ceritakan kepada mereka. Kemudian terus murid-muridnya bilang, iya sih, tadi pagi sih katanya beberapa teman kami datang ke kubur, tapi nggak ada Yesusnya di situ. Kemudian katanya kuburnya sudah terbuka dan Yesus nggak ada di situ. Nah, kemudian terus bilang, kalian tidak mengerti firman Tuhan nih. Kalian belajarnya nggak sungguh-sungguh nih. Waktu Yesus lagi menceritakan firman Tuhan, bagaimana dia akan bangkit, kalian nggak sungguh-sungguh dengar. Kalian nggak sungguh-sungguh percaya nih. Makanya kalian sekarang mau kembali ke kampung kalian di Emmaus. Wah, mereka berjalan bercerita. Tuhan Yesus menjelaskan tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu harus mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Wah, dijelaskan lagi adik-adik. Ketika hari sudah mulai malam, mereka sudah mau sampai di kampungnya, Tuhan Yesus pura-pura. Wah, Tuhan Yesus pura-pura. Ya, saya lanjut perjalanan ya. Tapi kedua murid ini mengatakan, jangan. Ayo sini. Udah mau malam, gak ada lampu, nanti kamu gelap, nanti kamu nyasar lagi. Udah, sama kita aja nginep, besok pagi baru kamu melanjutkan perjalanan. Tapi Tuhan Yesus pura-pura, udahlah saya tetap berangkat aja lah, tetap jalan aja nggak apa-apa. Hei, enggak, kamu harus tinggal bersama-sama dengan kami. Akhirnya Tuhan Yesus masuk ke rumah mereka, kemudian diadakan sebuah perjamuan atau mereka mau makan bersama-sama, makan roti. Nah, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti, kedua murid ini terbuka matanya. Itu Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus tiba-tiba hilang dari tengah-tengah mereka. Wah, hati mereka bersuka cita, adik-adik. Mereka senang sekali. Wah, Tuhan bangkit. Tuhan hidup. Mereka yang sudah melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus sepanjang hari, harusnya mereka capek ya. Harusnya mereka lelah. Aduh, mau istirahat, kakinya pegel-pegel. Aduh, mau capek, mau istirahat. Enggak. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Wah, mereka makan seadanya. Makan. Langsung mereka kembali lagi ke Yerusalem. Mereka mungkin sambil berlari dengan kencang. Saking semangatnya.
lari, lari, ayo, ayo cepet, cepet, cepet. Wah, padahal mereka capek. Tapi mereka memiliki kekuatan yang baru, semangat yang baru. Mereka tiba di Yerusalem dan mengatakan, Tuhan bangkit, kami sudah bertemu dengan Tuhan. Tapi kami gak sadar. Tetapi ketika Tuhan memecah-mecahkan roti, kami tahu itu Tuhan Yesus. Wah, mereka bersuka cita. Mereka yang tadinya hilang harapan, mendapatkan harapan yang baru lagi. Mereka yang tadinya sudah sedih, mereka sekarang bersuka cita, bersemangat. Karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita juga merasa sedih. Kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak terjadi. Tetapi hari ini kita sama-sama belajar, sama seperti dua orang murid ini yang berjalan ke Emmaus. Mereka sedih, mereka kecewa, mereka tidak punya harapan. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka tidak lagi sedih. Mereka memiliki harapan yang baru sebab Tuhan bangkit dan hidup. Nah, adik-adik, Kaliksi mau kasih tahu nih. Ternyata kisah Tuhan berjalan dan menemui murid-murid yang ada dalam perjalanan ke Emmaus ini, dan mereka mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam rumah mereka, itu akhirnya menginspirasi seseorang untuk menciptakan sebuah lagu. Judulnya adalah Abide With Me, atau dalam bahasa Indonesia, Tinggal Sertaku. Nah, Kaliksi mau ajarin lagu ini untuk kita semua. Yuk kita sama-sama belajar lagu ini, Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Kita belajar lagu ini sekali lagi ya. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Kita undang Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu. Maha
Ya, adik-adik, itulah lagu yang terinspirasi dari kisah tentang dua orang murid yang mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka mengatakan, "Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sudah makin gelap, Tuhan tinggallah bersama-sama dengan kami. Kami tidak dapat memiliki penolong yang lain. Hanya Tuhan saja yang bisa menolong kami." Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu, tentang dua orang murid yang sedih, yang hilang harapan karena mereka menganggap Tuhan Yesus sudah mati. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, kesedihan mereka hilang, harapan mereka muncul lagi. Kadang-kadang kami juga sedih, kadang-kadang kami juga tidak memiliki harapan. Tetapi kami tahu kami memiliki Tuhan yang hidup, yang akan memberikan kami sukacita dan harapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan mau tinggal dan masuk dalam hati kami selama-lamanya. Yuk adik-adik kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, di akhir ibadah kami pada hari ini, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah Tuhan yang besar kepada kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan berkati kami, supaya kami terus menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Yuk adik-adik kita sama-sama mengangkat tangan kita akan meminta berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau curahkan berkat-Mu kepada kami. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang kami percaya dalam nama Yesus Kristus, kiranya menyertai kami semua. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, dan kami akan tinggal dan hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini dengan sangat baik dari awal sampai akhir. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.